Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid darin. Faslun ay hadza faslun wa ghuslul qadamain fil wudu'i ma'al qudrati fardun bil ittifaqi. Faslun ay hadza faslun, artinya bermula ini yaitu suatu fasal pada menyatakan ghuslul qadamaini, membasuh dua mata kaki. Mata kaki yang ada di samping kaki ini ya. Wa ghuslul qadamaini, dan bermula membasuh, kalau kata orang Tambun, mata keok, mata kaki. Sebab kalau kebentuk itu mata keok sakit, ya, sakit banget ya. Wa ghuslul qadamaini, dan bermula membasuh dua mata kaki fil wudu'i, dalam berwudu, ma'al qudrati, sampai apa? Sampai dikenain, sampai dibasuh. Fardun, yaitu hukumnya wajib. Khobar fardun, yaitu wajib. Jadi ngambil air sembahyang yang terakhir ialah basuh apa? Kaki sampai mata kaki. Hukumnya apa? Wajib. Bil ittifaqi, keseluruhan pendapat ahli fuqaha. Wa hukiya an Ahmad al-Auza'i wa hukiya, dan diceritakan an Ahmad wal Auza'i was Thawri wa Ibnu Jarir jawazun mas'ul qadamain. Ada lagi satu pendapat dari Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Thawri, dan Ibnu Jarir, jawazun, membasuh dua mata kaki, jawazun, hanya boleh. Tadi ittifaqul ulama ahli fuqaha mengatakan apa? Wajib. Nah, di sini dikatakan boleh saja.
Kalau boleh-boleh saja itu dianggap ringan. Boleh dibasuh, boleh kagak. Itu mata apa? Mata kaki. Ini ada dua guru, Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Ambali, ya. Itu anak muridnya siapa? Al-Auza'i. Terus siapa lagi? Ats-Tsauri dan Ibnu Jarir. Jadi mengatakan boleh dikenain air, boleh kagak. Jadi batas mana? Di bawah mata kaki. Kalau kita di keran ngambil air dulu, udah pasti mata kaki kesiram. Begitu juga pakai apa? Sendok di kolam, udah pasti mata kaki apa? Kesiram. Tuh, ya, kesiram pasti. Kalau emang secara hati-hati dikit disiram. Kalau kita kan nggak kelaten, ya. Langsung aja sampai betis disiram. Tuh. Jadi pengikut dan pendapat Imam Auza'i dan kawan-kawan itu apa? Jarang diikuti. Kecuali ada luka. Di mana? Di mata keok, di mata kaki, ditambal sama perban, ya. Atau apa? Muskulasi, apa namanya? Handiplas. Ya. Seandainya ada handiplas karena habis kebacok, kena pacul, itu mata kaki, dipelengket itu sama handiplas. Lengket. Kalau kita menelusuri pendapat imam ahli fuqaha, ya, diapain? Dibuka dulu. Apanya? Sentoplasnya, biar masuk air. Karena hukumnya wajib. Kalau memang kita bekas kena kepacul belum baik-baik, masih diapain? Masih diperban. Itu mata kaki yang kebentuk pacul. Kita ngambil wudu. Kalau kita bertindak kepada Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, udah sah. Cuman jangan kencang-kencang. Gua mau ngambil air sembayang nih, giliran mata kaki gua nggak basuh karena masih lukanya masih basah. Nah, nggak usah. Apabila kita guyur sentoplas masih ada di kaki kita, itu udah termasuk kita udah niat ke arah Imam Auza'i. Udah guyur aja. Kalau diguyur dibuka dulu lah malah nggak baik. Apanya? Penyakitnya nggak bisa kering, bisa ngemuh lagi, berair lagi, ya lama. Jadi sentoplas biarin amatan ya, dan nemplok di situ aja. Ya. Kita beralih kemana? Ke Imam Auza'i. Itu tuh orang yang cerdas namanya. Ya. Orang yang cerdas. Ada beberapa pilihan-pilihan. Kalau kita ngikutin cara yang wajib, berarti kita buka dulu sentoplasnya,
kita guyur dah itu mata kaki. Kan jadi lama bayinya keringnya ya, karena kemasukan air terus. Jadi kita enggak buka. Ini kadang-kadang banyak terjadi ya. Waktu zaman Nyawah dulu kepacul kakinya ya. Meleset tuh pacul, mentok ke mata kaki, meledak ya, berdarah. Kalau sekarang udah langka ya, yang kena pacul orang paling kena beling di mata kaki. Di mana? Di telapak kaki, bukan di mata kaki ya. Itu. Jadi ada dua cara. Pinter-pinter kita memilih ya, karena udah mempelajari apa kitab ini ya. Kalau kemarin dulu kita belum mempelajari kitab ini, masih bingung. Nah, gua bahasain apa kagak ini ya. Gua kelet dulu, mana masih bengkak, masih keluar nanah, kan bingung. Setelah kita mempelajari kitab ini, berbagai macam imam yang memperbolehkan, maka yang mana yang seyogyanya, yang mana yang sepantasnya, yang mana yang kira-kira kena untuk diri kita, yang kita pakai nih imam tuh gitu. Sebab ada apa? Ada bahaya. Ban mobil kalau nggak ngapa-ngapa lah jangan dibuka, geblek namanya itu manusia ya. Gua tukar nih, mau lewat tol Labuan masih cakep, nggak ngapa-ngapa, diganti. Jangan. Ntar kalau yang udah perjalanan ada bahaya, apa itu bahayanya? Kempes. Baru kita minggir, baru salin, tukar, turunin tuh Imam Malik, ganti sapi langsung kandangin ya, di belakang mobil. Itu namanya udah berbahaya. Jangan buat ngapa-ngapa ditukar ya. Bikin kerjaan aja, aturan udah sampai jadi kagak sampai. Tuh. Jadi terjadinya ketika kita sudah mendapat bahaya. Jadi terjadinya ketika memang mata kaki kita masih diperban karena belum baik, kena pacul. Nah, maka boleh kita beralih ke imam yang lain yang memperbolehkan enggak usah ngusap basuh mata kaki. Kalau yang kanan nggak ngapa-ngapa basuh, yang kena kan yang kere lah jangan dibasuh. Kalau emang dua-duanya kere kanan ya dua-duanya jangan dibasuh. Itu caranya. Ada yang bertanya separuh ini ya? Nggak kedengeran. Depan ngambil air sembahyang pertama kan basuh muka, kemudian dilipat ke arah kuping. Nah itu kan kemarin udah dipelajarin. Itu menurut imam siapa tuh?
Imam Maliki, ya. Imam Maliki, jadi ngambil wudhu sekalian dibasuh dua kuping. Sebab Imam Maliki mengatakan itu adalah apa? Wajib. Jadi langsung dari muka langsung ke kuping boleh, ya. Atau juga boleh masing-masing, muka terus kuping boleh, karena hukumnya wajib. Jadi muka dibasuh langsung sekaligus kuping, ya. Boleh. Memang itu hukumnya wajib, pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i hanya sunnah. Diborain air enggak apa-apa, ditinggal juga enggak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i dia lagi baik lempengan itu, ya, lagi baik, tapi di masalah yang lain kadang-kadang kejam dia, ya. Ini lagi lempengan wudhu lagi baik aja dia, ya. Lagi baik, lagi murah. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i menganggap basuh kuping, basuh dua telinga itu adalah wajib. Ya. Kalau enggak dikenain itu kuping, berarti wudunya enggak sah. Ya. Boleh secara diraup sekaligus dari muka langsung ke kuping, boleh secara danta beraturan, boleh, nah, ya, boleh, asal jangan enggak dibasuh. Nah, kalau enggak dibasuh, pandangan pendapat dia Imam Malik itu enggak sah wudunya, ya. Enggak sah. Kalau wudunya udah enggak sah, berarti sembahyangnya juga enggak sah. Loh. Jadi mana enak? Pakai Syafi'i, pakai Maliki, ya. Enakan Syafi'i, ya. Ya. Muka aja udah diusap, kuping diapain? Ditinggal. Kenapa hukumnya? Hanya sunnah. Kalau dibasuh dikerjain dapat pahala, kagak dibasuh nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Ya. Itu caranya. Jadi itulah kebijakan dari apa? Dari imam yang 4. Ya. Kadang-kadang bertolak belakang. Kadang-kadang Syafi'i kejam, kadang-kadang yang lain yang 3 murah. Kadang-kadang yang 3 murah, yang 3 kejam, yang 1 ialah Imam Syafi'i murah. Ya. Enggak berantem, kagak. Ya. Hanya apa? Khilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat bagi kita, ya, rahmat. Jadi ada celah kemudahan bagi kita untuk apa? Beribadah, ya. Itu caranya. Dan lagi ada lagi. Sampai mana tadi dah?
wal insan ayyarun indau bainal ghusli wa bainal masih jami'il rujlain. Terus bagaimana lagi? Membasuh dua kuping, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, tinggal kita yang memakainya, tinggal kita yang menggunakannya. Kalau memang kuping kita lagi apa? Lagi sakit, ya udah nggak dibasuh, nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Jadi menurut pandangan dua mazhab itu ada yang basuh, ada yang nggak basuh. Nah, tinggal kita menggunakannya yang mana. Tinggal pilih. Kemudian wal insan ghairu indahum bainal ghusli wa bainal masih jami'ir rijlain. Ya. Jadi di antara apa? Ada waktu berwudu, ada yang mengatakan jami roksi rijlain, ada yang basuh kaki, bukannya mata kaki aja udah langsung kemana? Ke atas mata kaki boleh ya, boleh. Cuma kalau yang basuh kaki hanya dari telapak kaki sampai atasnya, artinya di bawah mata kaki, itu jarang ya. Jarang orang basuh kaki di bawah mata kaki. Udah pasti itu kesiram ya, apa? Mata kaki udah pasti kesiram, apalagi di keran ya, sampai ke betis tuh dibasuh. Padahal yang dibolehkan hanya sampai mata kaki. Ya, karena diguyur dari atas ya, udah pasti itu. Keran, apalagi kolam sama pakai batok disiram aja udah, nggak ada yang di bawah mata kaki ya, udah pasti ngelebihin dari mata kaki ya. Ribet masalahnya kalau diguyur begitu ya. Bisa juga apa, kita celam tuh kaki kita, bisa siapa yang mengangkat kaki ke kolam. Melangkah ya, kolam udah nggak ada, udah jarang. Yang ada apa? Keran. Jadi boleh-boleh saja ya, tergantung kita memakainya. Terus bagaimana? Yang mana tadi dah kehilangan nih? Waruyaan Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah seorang murid Imam Syafi'i. Annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas qala telah berpendapat ya, berpendapat ya, farduhuma al-mashu. Apa itu farduhuma? Artinya kuping dua-duanya
diapain? Dibasuh. Itu padahal muridnya Imam Syafi'i, ya, Ibnu Abbas. Lain nama gurunya. Sedangkan gurunya hanya berpendapat hanya sunnah. Tuh. Kemudian Imam Syafi'i ngomel enggak? Lah kagak, ya. Kagak. Sebab apa? Sebab kekuatan yang memperbolehkan hanya sunnah dia, ya, sunnah ringan, kan? Dibasuh ya boleh, kagak dibasuh ya boleh. Itu pendapat dia. Jadi saya katakan bahwa Imam Syafi'i lagi apa? Lagi murah, lempengan ini enggak kejam. Biasanya kejam, dia murah. Ya laut, nama kadang-kadang banjir, kadang-kadang kering, kan? Tuh. Apa kata Imam Syafi'i terhadap muridnya Ibnu Abbas? Iya udah, kalau pendapat lu begitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi bertolak belakang sama gurunya. Ya, diizinin, diisain, ya, nggak apa-apa. Jadi semua yang terkandung dalam kitab ini, yang tadinya ampar-amparan di kitab apa? Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Iqna, ya, terus semua itu kan ampar-amparan. Setelah menindak ke kitab ini, disimpulkan dan dijelaskan, ya, jangan berpatokan enggak boleh. Nah, udah enggak boleh aja. Tuh, ya. Kan kaku tuh. Jangan lewat sini loh. Kan bahasa kaku tuh. Nah, kalau pengen lewat juga, lewat sonono, gang ono. Tuh. Itu kan orang namanya luas, ya. Luas. Di sini nggak boleh, di sonono boleh no, gang ono. Tuh. Jangan, nggak boleh. Udah kaku, ya. Satu orang bingung, gua jalan kemana ini? Itu di Fathul Qorib, di Iqna, di Fathul Mu'in. Kalau sudah mengarah kemari, artinya noh lu jalan sono noh ke gang anu, terus belok kiri, tembus dah ke jalan raya. Tuh kan enak ya. Orang kagak apa, enggak enak mikirin, langsung apa? Blah, pikirannya gamblang. Tadi mah yang baru dikatakan nggak boleh lewat sini, ya kan orang keliengan balanya, nggak lewat mana lagi nih gua baru ini kemari masuk, ya. Setelah dia menanjak ke kitab ini, noh jalan sono noh, ya, gang toge. Baru udah bisa, oh iya, nembus ke jalan raya. Tuh. Kan girang orang, girang. Nggak apa namanya, nggak kaku, luas tindakannya. Jadi nggak ada jalan yang apa, yang terus buntu. Walaupun itu buntu sekecil-kecilnya jalan atau galengan pasti ada, ya. Jalan keluar. Jangan dikata itu jalan buntu udah. Tapi kita mau lewat pintas, lewat galengan bisa, nah, tuh. Namanya ramah. Enggak apa? Enggak kaku. Jadi setelah kita mempelajari kitab ini, apapun yang tadinya enggak bisa ditekuk, bisa diapain?
bisa ditekuk. Yang tadinya nggak bisa diklaim bisa diklaim. Itu. Jadi wawasan dan pemikiran kita yang telah mempelajari kitab ini jadi apa? Jadi gamblang. Jadi gamblang, terbuka. Terbuka. Enggak sulit kita dalam melakukan ibadah. Itu. Coba kalau yang kaku, orang yang belum mempelajari kitab ini, itu nggak boleh, tuh. Haram itu hukumnya. Tuh. Itu bagi orang yang belum nindak, bagi orang yang belum melangkah karena ngajinya putus, kena ngaji putus, baru nindak di Fathul Mu'in, baru nindak di Iqna, baru nindak sampai di Fathul Qorib, baru nindak di kitab Al-Azhar, udah ngasoh, ngajinya berhenti, itu namanya putus. Cuman kitab yang keras-keras, akhirnya belum sampai kitab yang empuk, yang lembut, yang bijaksana, belum nyampe, udah putus, kehilangan itu. Walaupun udah ngelotok dia baca di Iqna Fathul Mu'in, karena belum ada jalan tembus, masih bingung dia, ya, masih bingung. Ada orang udah kawin, punya bini, ada bininya, ada kawinin lagi, boleh nggak? Pengen nambah, ada bininya, dia kawinin lagi. Hah? Cerain dulu yang tua, lah diosok ke sampo. Matiin dulu. Nah, ini ya, itu perbuatan yang sangat dahsyat, ya. Tapi bisa jalan tembus, ya. Bisa jalan tembus. Ini belum sampai ke arah situ ya. Ini hanya sekedar gambaran, ya. Karena di mana kita berjalan pasti nemuin jalan. Apakah itu jalan setapak, ya, apakah itu jalan setengah meter, apakah itu jalan belum diaspal, masih batu, yang penting nemuin jalan keluar. Kita dalam suatu kampung, jalanan raya habis tuh di kampung itu, nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Kemudian giliran kita mau keluar, dipagar, ditutup, nggak boleh. Kemana kita nyeblos? Hah? Loncatin pagar nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh apa? Diem aja dari situ, waktunya gua belum buka, sedangkan kita mau buru-buru pulang. Mana? Karena di kampung kan lebar, ya. Ada sawah, samping-sampingnya ada galangan. Itu kita nembus di galangan biar bisa apa? Biar bisa keluar. Itu caranya, ya. Itu caranya. Pakai imam siapa? Kalau pakai Imam Syafi'i, butut juga, budak juga, sampai hancur juga pala, nggak boleh. Ada bini lu kawinin lagi, itu kata siapa? Kata Syafi'i. Terus bagaimana pendapat yang lain? Malik
begitu juga. Nggak boleh. Akhirnya 1, 2 nggak boleh, dia nggak boleh, dia pindah lagi nanya ke yang lain, ke Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, nggak boleh juga. Terus dia lari ke Imam Hambali. Hambali bisa menyelesaikan masalah ini berkat dukungan Imam Atha, muridnya. Udah kiai, dikain aja, mana berat sih dia berzina daripada apa? Dia ditikain, dia pikirin si Atha masuk kotak. Keberatan berzina aja, dia yang berzina sekampung dosanya apa? Kebagian. Ngulon 40 warga, Ngetan 40 warga, Selatan 40 warga, Utara 40 warga. Kebagian bengunya gara-gara apa? Dia berzina. Tuh. Ada yang murah dalam 4 imam itu. Akhirnya Imam Hambali, ya dah sini loh buat tikai ya, ntar kita ketemu. Jadi jangan dianggap ribet aja, pasti ada cara dan jalan keluarnya. Kalau kita lepasin aja, masa bodohin aja lah ibadah kita, kepala kita sampai biru, kepala kita, batuk kita sampai mateng, batuk kita sampai melocoh, sujud nggak ada apanya, nggak ada imbalan pahalanya, gara-gara orang berzina. Tuh ya. Tuh alasan Imam Hambali. Jadi ada jalan keluarnya ya. Ya. Itulah kitab yang kita anggap biar dia serem tapi lunak ya. Di kitab-kitab yang lain serem, dah nggak boleh udah loh. Setelah kita ngadu ke Mahkamah Agung, ada yang belain. Ini namanya Mahkamah Agung ya. Ini kitab artinya bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya ini? Mizanul Kubro, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung. Orang kalau yang udah dibawa ke Mahkamah Agung, kira-kira bagaimana? Udah bentok udah ya, habis dari polsek terus ke sel, terus sel ono, sel ini, pasal ono, pasal ini. Setelah sampai di mizan kubro, habis sudah ya, nggak ada lagi. Diralat semua di sini, di dalam kitab ini, yang tadinya pala kita muter mikirin cari jalan keluar, akhirnya ketemu ya, itu udah pasti terjadi ya, terjadi udah pasti ya. Iya, bingung dia kemana ini gue cari ilmu kalau begini nih ya. Iya, nyelamatin orang sekampung, dosa amat gue ini kalau gue nggak selamatin. Gue nanya sama dia kagak boleh, gue nanya sama dia kagak boleh. Sama cerita bunuh orang 100 orang, dia udah pernah bunuh orang 99 orang, dia mau tobat. Dia pikirin baru tentang tidur kesip, gue tobat bagaimana caranya, udah muatin orang udah 99 biji. Gue jalan-jalan dah ke Sungai Tiram, ada kiai sono terkenal, jalan ke sono Sungai Tiram,
Sampai di rumahnya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dengan singkat saja saya mau nanya, sebab saya orang awam, orang geblek, nggak bisa hukum apa-apa. Saya udah bunuh orang 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diampunin nggak tobat saya sama Allah? Apa jawab Kiai? Kagak bisa lu tobat. Emang itu bendok dibawa-bawa, itu pedang nggak ketinggalan dia. Begitu kata Kiai, kagak bisa lu udah tobat, udah kebanyakan bunuh orang 99, emang dikit, kebanyakan. Langsung dicabut tuh pedangnya, dicenggal tuh ke air Kiai, belum jatuh ke atas meja, kepalanya putus, ngelinding, jatuh ke bawah, mampus lagi loh tuh kata dia. Mampus lah, udah kagak hidup, udah kepalanya udah putus, nyelet aja, udah jatuh ke meja, ngelinding lagi ke bawah ke tanah. Tinggal aja dah, bodo amatan, siapa yang mungut pala lu. Pulang di tengah malam dia tidur, kesip kemana lagi nih kawan, tobat susah amat ini ya. Dia paranin lagi, ada kalau kata orang, Kiai gimana? Di Kaliabang. Nah, dari Tambun di jalan naik Kaliabang, dia cari, ketemu, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Begini, saya orang bodoh, orang geblek, saya mau bertanya, saya udah bunuh orang 100 orang. Kalau saya bertobat, kira-kira tobat saya diampunin apa kagak? Dengan lembut tuh Kiai menjawab, diampunin tobat kesalahan lu, dosa-dosa lu, cuma ada syaratnya. Apa itu Kiai syaratnya? Lu tobat di depan Ka'bah. Dia nggak pikirin lagi dah tuh Ka'bah di mana, dekat apa jauh, cium tangan sampai nunduk, terima kasih Kiai. Selamat tuh Kiai, selamat. Habis bilanginnya enak. Nah, kalau bilanginnya magel lagi, kagak bisa. Nah, ngungutin pala, jadinya. Jadi 101. Pas diangkat ke 100, itu Kiai ramah, ya, ramah, sebab dia mempelajari kitab Mizanul Kubro. Enggak ada cara jalan nggak bisa keluar, pasti ada jalan keluar. Sonoh lu tobat di hadapan Ka'bah. Tuh, ya jam 2 dia udah bangun. Ngapain? Masak nasi dijidir. Terus di atas nasi ditaruh ikan peda, nggak digoreng lagi, udah bareng peda sama nasi matang semua. Jadi beras dicampurin air, lama-lama kan kering airnya. Tuh, airnya udah apa? Udah tiris, ditaruhin ikan peda atasnya. Akhirnya nasi matang, peda matang, udah langsung nyengket pun pisang, ditimbelin tuh sejidir. Akhirnya bagaimana? Dia ikat, dia bungsel, cakep banget buntelannya ya, ditimbel. Pakaian dode sisiin dari jam 2. Kali mingguan subuh kagak, emang udah sembayang. Dari muda sampai gitu hari, nggak pernah sembayang.
berangkat dah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ke Mekah, ke hadapan Ka'bah. Sampai di Celincing, di Priok, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jriha wa mursa inna rabbi la ghafurur rahim. Tapi apal ayat Quran, man sembahyang ogah. Jalan dah, karena emang udah ikhlas, betul-betul mau tobat ke sana. Sampai air itu nggak kelihatan, diinjak aja, udah ngambang aja, udah kelihatan tanah aja udah ya. Tanah jadinya. Kalau air berarti apa? Mendem, kelelep dia. Berjalan sebulan, 2 bulan, sampai 7 bulan di kota Abu Dhabi kalau sekarang ya. Jadi Abu Dhabi itu dekat dengan apa? Dengan Mekah udah ya, paling naik kapal pesawat 1 jam dari Abu Dhabi, 1 jam. Jadi ikan timbel semua itu udah makan, baru jalan ya, baru jalan, kentas diselendokin belakang, timbel dia buka, digendong, makanin aja. Air yang udah bawa di botol. Sampai di Abu Dhabi nanjak, kirain kali udah Mekah, ternyata nanya orang belum ya. 1 jam lagi kalau naik pesawat. Bapak naik apa? Diem aja, ditanya naik apa, diem aja udah. Iya dah, saya menumpang dulu di sini ya. Di samping masjid dia duduk sambil merem-merem, meramelik. Akhirnya sakit. Berapa hari sakitnya? Yaumain, 2 hari. Akhirnya bukannya malan sembuh, malan mati. Mati sampai di Abu Dhabi. Belum sampai ke mana? Belum sampai ke Mekah. Mati. Disitulah malaikat berantem antara malaikat kebaikan dengan malaikat kejahatan. Nah, ini bagian gua nih, dari masih kecil belum pernah ngambil wudhu. Nih bagian gua nih. Tuh kata malaikat kejahatan. Malaikat kebaikan bagaimana? Wis, nggak bisa. Bagian gua ini. Masa bagian lu, dia nggak sembahyang, bagaimana bagian lu? Ayo sebagian gua. Dia kan taubat, udah taubat ya, habis dosanya. Lagi berantem begitu antara 2 malaikat, turun mizan apa? Ukuran. Udah, lu malaikat jangan pada ribut aja. Nih, roll, tarik dari Tambun ke Abu Dhabi. Berapa ratus kilo yang dia tinggalin, terus ukur dari Mekah sampai ke Abu Dhabi, kadikitan tuh. Menang akhirnya malaikat kebaikan ya. Menang. Apa kata lu malaikat lu kan tuh, kalah lu ya. Deketan dia udah mau tobat, dia mati sama kampung yang dulu akak yang dia tinggalin. Menang malaikat kebaikan. Akhirnya bagaimana itu orang? Dilemparin ke laut sama malaikat apa masukin ke surga? Wa udkhilal jannata. Langsung dia masukin ke dalam surga karena dosanya udah nggak ada, seperti bayi lagi. Padahal kalau diperinci, dihitung-hitung, dia tobatnya dari Priok udah diterima ya. Kalau yang belum diterima itu air mendem, dia kelelep ya. Udah ikhlas, cuman dia nggak tahu aja ya. Yang penting dia tobat aja, judulnya udah. Padahal dosanya udah diapain? Udah dibersihin. Sehingga lautan yang begitu geruh ombaknya, gubrak,
dia injek itu nggak berasa, ngambang aja dia, seakan-akan aspal aja diinjek, nggak mendem. Makanya ciplak nyuap nasi baru jalan, perutnya perih. Tuh, ya. Jadi dosanya udah diapain? Udah diambil duluan, ya. Tuh, itu dalam kisah itu, ya, ada paparan-paparannya. Ya. Jadi jangan menimbang orang, lu jelek loh, lu brengsek loh, ya. Gak tahu dia apa, dia tobat. Kan kita nggak tahu. Ya. Jangan prasangka menilai orang yang begitu. Ada lagi tanya? Udah. Ya, sudah. Wallahu a'lam.